Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Mardiana Site dengan NPM 055, yang dimana kita pada hari ini adalah belajar sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ berongga yang tergabung dalam tabung panjang dan berliku dari mulut hingga ke anus, yang dimana organ tersebut adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pertama-tama itu adalah mulut. Nah, makanan yang kita makan atau konsumsi itu akan masuk melalui mulut. Nah, di dalam mulut itu ada dua jenis pencernaan, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Apa sih pencernaan mekanik itu? Pencernaan mekanik itu adalah proses pencernaan mekanik, yaitu diubah menjadi dari partikel yang besar menjadi partikel yang halus. Contohnya ketika kita sedang mengunyah makanan. Itulah yang disebut pencernaan mekanik. Nah, pencernaan kimiawi itu adalah proses pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan yang dilakukan oleh enzim. Contohnya ketika mulut kita menghasilkan air liur. Air liur tersebut mengandung enzim platalin yang bertugas mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Dan juga air liur kita itu bisa membantu kita dalam menelan makanan. Oke, yang kedua itu adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan itu ada gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan. Fungsinya untuk mendorong makanan untuk ke dalam lambung, yang dimana gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Oke, selanjutnya itu makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung itu terdapat dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, di dalam pencernaan mekanis itu adalah pencernaan yang dimana yang dilakukan oleh dinding lambung meremas-remas dan mengaduk makanan. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung menghasilkan enzim pepsil, enzim renin, dan enzim asam klorida, di mana enzim-enzim ini membantu dalam proses pencernaan. Selanjutnya itu adalah enzim presin. Enzim presin itu berfungsi memecahkan protein menjadi pepton. Selanjutnya itu adalah enzim renin. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Selanjutnya adalah asam klorida, HCl. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Dan selanjutnya itu adalah usus kecil dan atau usus halus. Usus kecil atau usus halus itu mempunyai panjang 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus mempunyai 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, 2 usus kosong atau jejunum, yang ketiga usus penyerapan. Yang pertama itu adalah usus 12 jari. Usus 12 jari adalah memiliki 25 cm. Fungsinya untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dan getah empedu itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas menghasilkan enzim amilase, enzim tripsin, enzim lipase. Enzim amilase berfungsi mengubah amilom menjadi glukosa. Yang kedua
kedua itu adalah enzim tripsin. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga adalah enzim lipase. Enzim lipase berfungsi mengubah asam lemak menjadi gliserol. Usus kosong atau jejunum. Usus kosong memiliki panjang 2,5 meter, yang dimana berfungsi mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Oke, selanjutnya itu adalah usus penyerapan, yang dimana usus penyerapan ini adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus penyerapan, di seluruh permukaan dinding usus penyerapan terdapat pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan tersebut diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya itu adalah getah empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Nah, setelah itu makanan masuk melalui usus besar. Nah, usus besar adalah usus yang paling besar di dalam perut manusia. Usus besar memiliki panjang 1,5 meter sampai 2 meter. Fungsinya menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang ada dalam tubuh. Di dalam usus besar juga terjadi pembusukan, yang dimana pembusukan itu dilakukan oleh bakteri Escherichia, yang dimana membantu proses pembusukan sisa makanan di dalam usus besar. Selanjutnya itu adalah usus buntu. Di bawah perut sebelah kanan itu ada yang namanya usus buntu. Usus buntu itu merupakan organ berbentuk kantong yang terhubung ke usus besar dari sisi kanan bawah perut, yang dimana berfungsi untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan sistem kekebalan tubuh pada manusia, yang dimana organ ini tidak terlalu dibutuhkan oleh manusia atau kekebalan tubuh pada manusia. Usus buntu tidak terlalu berguna untuk tubuh. Maksudnya orang masih bisa hidup tanpa adanya usus buntu. Jika usus buntu mereka meradang, dokter akan memotongnya. Dan yang selanjutnya itu adalah rektum. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Area ini termasuk rentan terkena gangguan kanker. Rektum memiliki panjang sekitar 20 cm. Rektum memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan feses secara sementara, dan rektum juga berfungsi sebagai pemberi sinyal ke otak untuk memberitahu saat ada sesuatu yang akan dibuang. Nah, selanjutnya itu adalah anus. Anus adalah tempat pengeluaran feses dari dalam tubuh manusia, atau bisa juga disebut dengan tempat pembuangan terakhir dari dalam tubuh manusia. Nah, itu dia teman-teman proses terjadinya pencernaan di dalam tubuh manusia. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye, see you.